Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus jemaat dan pelayan Tuhan Gereja Betel Indonesia Cabang Bulu Plaza Rayon 8, dimanapun saat ini saudara berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun hati pikiran kita di dalam kendali Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Urapi kami semua,
Setiap persoalan, masalah yang kami hadapi, tantangan dan rintangan di tengah-tengah pandemi ini, ada kuasa Tuhan menolong, memberkati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saudara bersuka cita di pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Senang berjumpa melalui online ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasal yang 15 ayat 8. Benih yang unggul dapat berbuah banyak. Sekali lagi Yohanes 15 ayat 8 dengan judul benih yang unggul dapat berbuah banyak. Demikian dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara yang saat ini berada di rumah, dengarkan firman Tuhan ini yang memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya percaya setiap orang dapat menjadi murid Kristus. Murid tentu untuk berbuah banyak, dan buah yang dihasilkan itu adalah bisa melalui pelayanan kita, yaitu menolong orang lain. Bisa juga buah yang kita hasilkan itu adalah buah persembahan kita kepada Tuhan. Bisa juga buah puji-pujian kita, buah kesaksian kita, buah kualitas kinerja kita, bahkan buah kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Sehingga orang lain akan melihat, saudara-saudara, kasih Kristus ada nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan ini digambarkan seorang petani yang menggantungkan seluruh hidupnya pada hasil panennya. Apa artinya, saudara-saudara? Oleh karena itu, waktunya dihabiskan untuk merawat tanamannya sampai akhirnya panen. Seorang petani tidak mengenal yang namanya panas, dingin, dia kena hujan, dia tidak peduli. Dia capek, dia lelah, dia kepanasan, saudara-saudara. Petani tidak peduli sampai menantikan hasil panennya itu tiba. Dan petani sangat bergembira apabila tanaman yang dirawatnya itu berbuah banyak sampai waktunya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Petani sangat gembira apabila tanaman yang dirawatnya itu berbuah banyak. Nah, konsep yang telah dipelajari oleh petani adalah salah satunya adalah ketekunan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang petani yang berhasil sangat ditentukan oleh ketekunan, keuletan, pantang menyerah, merawat tanamannya sampai tiba waktunya. Lalu bagaimana anak-anak Tuhan dapat menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh hasil panen yang berlimpah itu, untuk memperoleh buah yang manis dan buah yang baik di dalam kehidupan kita ini, ada 5 kunci pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang 13 ayatnya yang ke-24. Yesus membentangkan sesuatu perumpamaan lain
Saya ulang sekali lagi saudara-saudara. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan sesuatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Saudara-saudara, karena benih yang terbaik pasti menghasilkan yang terbaik juga kualitas panennya. Baik itu kualitas secara kuantitas maupun secara kualitas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, manusia diselamatkan bukan karena kepandaian, bukan juga karena kecerdasan, bukan juga karena kebaikan, kekayaan, ataupun jasanya, tetapi karena hanya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bukan kebaikan, bukan gagah dan kehebatan kita. Allah sendiri yang memilih saudara dan saya, memanggil saudara dan saya menjadi murid-muridnya. Atau dengan kata lain saya mau katakan, kita dipilih Tuhan untuk ditanam agar terus bertumbuh, untuk selanjutnya menjadi orang-orang yang berbuah, menghasilkan buah. Dan berbicara dengan benih, firman Tuhan itu adalah benih sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, benih ini tidak dapat tumbuh di sembarangan tempat. Saudara meletakkan hanya di meja. Saudara jangan bermimpi itu bisa menghasilkan buah yang baik. Dia harus ditanam benih itu di tanah yang subur. Kita harus yakin kita adalah benih-benih yang unggul, yang dipilih oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun anak Tuhan yang tidak bisa berbuah. Dan buah yang kita hasilkan adalah buah yang manis di dalam Kristus Yesus. Nah, pertanyaan saya sederhana saudara-saudara. Kenapa sih orang susah berubah? Atau dengan kata lain, kenapa orang tidak menghasilkan buah? Padahal mungkin mengikut Kristus sudah lama. Bahkan dia sudah menjadi pelayan Tuhan. Bahkan sudah mengikuti apa yang disebut dengan ada banyak hal yang mengisi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sudah sering mendengarkan firman Tuhan, sudah sering beribadah, bahkan berdoa, bahkan baca firman, mendengarkan khotbah, tetapi tidak pernah berbuah. Yang kedua saudara-saudara, coba kita perhatikan di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 8a. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Jadi yang kedua adalah penyiapan lahan yang sesuai. Penyiapan lahan yang baik, yang sesuai adalah sangat penting di dalam menghasilkan panen yang baik. Dan lahan yang dipersiapkan itu adalah lahan yang subur, supaya tentu menghasilkan panen yang maksimal. Dan lahan ini adalah berbicara tentang hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hati yang tidak beres, hati yang mengeras, hati yang membatu, hati yang ditumbuhi oleh pohon-pohon atau duri-duri, saudara-saudara, tidak akan mungkin bisa menghasilkan buah yang baik. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat,
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaan sebuah hati yang terpisah dari Allah. Seseorang yang melakukan dosa dalam hidup merasa tidak bersalah. Nah, ini salah satu ciri yang mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hati itu adalah hati yang subur. Berbicara tentang hati yang subur itu adalah hati yang sudah dibereskan oleh Tuhan. Bukan lagi hati yang berbatu, bukan lagi hati yang penuh semak duri. Tetapi orang yang keras hati itu akan sangat sulit dinasehati, apalagi diubahkan. Karena hatinya membatu menjadi orang yang degil, dan bahkan membawa kerugian bagi dirinya sendiri, juga menjadi kerugian bagi orang lain, dan akan orang lain banyak korban. Ada banyak orang yang mengeraskan hatinya, saudara-saudara, membungkus, membalut, ya, menjaga semua segala dosa dan perbuatannya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Setiap ucapan dan tindakannya selalu adalah negatif thinking. Setiap kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya adalah menyakiti orang lain. Dan dia menduga, berprasangka bahwa orang lain sama dengan dirinya jahatnya. Alkitab banyak menggambarkan kelakuan orang Farisi yang terlihat sok rohani, paling suci, paling hebat, paling benar. Ya, orang Farisi tidak mau dinasehati, merasa dia paling dekat dengan surga. Saudara-saudara yang dikasihi itu, kalau kita lihat, perhatikan di Yeskiel pasal yang 36 ayat 26 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat ini berbicara tentang hati yang lembut. Hati yang taat ini berbicara dengan hati, yaitu hati penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Hati yang baru merupakan hati yang sudah diperbarui oleh Kristus melalui kelahiran yang baru dalam sebuah pertobatan, sehingga terbentuk hati yang baru yang dari hati yang lama menjadi hati yang baru. Dan proses pembaharuan itu dalam pertobatan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi seseorang yang bertobat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia harus menanggalkan, dia harus melepaskan, dia harus meninggalkan semua sifat, perbuatan, tingkah laku, karakter, ya, dan menggantikan dengan baju yang baru, yaitu baju di dalam kasih Kristus. Hati yang baru akan selalu taat dan berdoa, saudara-saudara, untuk mempunyai kerinduan berkomunikasi dengan Bapa di surga. Jadi ciri-ciri yang orang yang mempunyai hati yang baru, kerinduannya itu selalu rindu dekat dengan Bapa di surga, rindu dekat dengan Tuhan Yesus. Hati yang baru akan membentuk sikap yang tulus, ikhlas dalam bertindak, dalam perbuatan, sesuatu yang tidak ada kepalsuan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Tidak ada kepalsuan, saudara-saudara. Mukanya itu adalah muka yang ikhlas, tulus, murni, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah rahasia kunci supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah
adalah di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita tumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi rahasia yang ketiga, kuncinya adalah pemupukan yang cukup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemupukan yang cukup terhadap tanaman itu, sehingga tanaman itu bisa bertumbuh, saudara-saudara. Pertumbuhan yang dihasilkan itu bukan asal hidup, asal bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu fungsi pemupukan itu adalah menambah jalan kekuatan untuk menunjang pertumbuhan daripada pohon itu. Akhirnya tanaman itu menjadi terkurus kering dan akhirnya menjadi mati kalau pemupukannya itu tidak baik. Dan pemupukan tanaman yang baik adalah sangat penting secara terus-menerus sampai dia menjelang panen. Bukan ketika hanya kecil dia dipupuk, setelah dia menjadi dewasa tidak lagi dipupuk. Dan ini pasti nanti akan lama-lama menjadi kering. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat memerlukan pemupukan di dalam kehidupan kita ini secara terus-menerus, sehari demi sehari, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, yaitu melalui firman kebenaran Tuhan. Setiap hari kita belajar, membaca, merenungkan, memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu. Tidak cukup hanya hari Minggu kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu udah berakhir, Alkitab ditutup sepanjang minggu. Ketika kita bangun pagi, kita yang cari bukan kopi, bukan teh, bukan roti, tetapi yang utama kita cari adalah firman Tuhan. Kita kejar Dia karena Dia memberikan pertumbuhan, pemupukan rohani kita. Sehingga apa? Dia menguatkan kita bertumbuh di dalam iman, sehingga tidak menjadi orang Kristen yang asal hidup, sehingga tidak menjadi orang Kristen yang asal bertumbuh. Firman-Nya yang selalu memberi kita kekuatan, pertumbuhan rohani yang kuat, yang kokoh, sehingga kita tidak mudah runtuh, kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah tergeletak, kita tidak kering, apalagi kita tidak menjadi busuk secara rohani. Orang yang merindukan firman Tuhan, pasti Roh Kudus yang mendalikan hidup kita untuk memancarkan buah-buah roh, yaitu buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Makanya jangan heran kenapa orang mudah sekali sakit hati, dendam, tidak ada pengampunan. Salah satu jawaban saya sederhana sekali, saudara-saudara. Tidak pernah hatinya dipupuk melalui firman Tuhan dalam hidup. Kejarlah saudara-saudara yang disebut dengan kasih Kristus melalui firman-Nya dalam hidup. Setiap hari duduk diam di kaki Tuhan. Dan yang keempat, kunci rahasia supaya kita bisa bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan ini adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi yang keempat ini adalah berbicara tentang irigasi yang baik. Irigasi yang baik itu adalah aliran air yang secara teratur dapat mengaliri dari sumbernya itu hingga sampai kepada tanaman. Dan kita pastikan sepanjang aliran itu tidak ada sumbatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah tanaman yang baik, jikalau dibiarkan airnya tersumbat, tidak sampai kepada tanaman itu airnya mengalir, lama-lama tanaman itu akan menjadi kering dan tanaman itu akan busuk. Maka kita harus periksa di mana ketersumbutannya air itu, saudara-saudara. Kita harus segera cross check di mana
masalah di dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan kita terlampau lama tidak pernah lagi berdoa, tidak mau mengampuni, tidak lagi mau mengasihi sesama, tidak lagi mau mengasihi Tuhan. Sumbatannya di mana, saudara-saudara? Kita harus segera temukan. Kekurangan air pada sebuah tanaman itu akibatnya adalah sangat fatal. Apa artinya, saudara-saudara? Orang-orang Kristen harus mempunyai saluran komunikasi yang teratur dan jelas dengan Tuhan secara terus-menerus di dalam kehidupan ini, dan tidak boleh berhenti dan tidak boleh tersumbat. Hubungan itu harus dijaga, saudara-saudara, selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh terputus sedikit pun. Bagaimana kita bisa menjaga komunikasi hubungan kita supaya saluran kehidupan kita berjalan terus dengan Tuhan? Kita bisa cek melalui doa, percakapan dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui mendengarkan firman Tuhan seperti pagi hari ini, bahkan melalui saudara-saudara mimpi, bahkan melalui nubuat, bahkan melalui saudara-saudara hubungan kita intim dengan Tuhan sehari demi sehari. Saudara, tidak cukup hanya ibadah hari Minggu, tapi butuh hubungan yang intim secara terus-menerus sampai kita, saudara-saudara, membenci apa yang disebut dengan dosa. Dan yang terakhir, yang kelima, kunci rahasia, ya, supaya kita bisa berbuah. Di Efesus 6 ayat 10 sampai 20 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang kelima adalah pemberantasan hama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hama mempunyai sifat yaitu merusak. Dari sejak kecil tanaman itu hama sudah mulai masuk, saudara-saudara. Sampai kepada nanti dia sampai panen. Jadi kalau kita memberantas hama ini, saudara-saudara, ketika kita menyemprot hama ini tidak cukup ketika dia masih kecil, tetapi secara terus-menerus rutin sampai pada waktunya dia panen. Apa artinya, Bapak Saudara, hubungannya dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Sejak orang memasuki kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, maka sejak saat itu pula dia sudah harus menghadapi pencobaan. Bahkan sejak kita mulai dari bayi, saudara-saudara, kita sudah harus menggunakan senjata perlengkapan Allah, karena Allah sudah menyediakan, saudara-saudara, senjata-senjata yang kita gunakan untuk melawan pencobaan, untuk melawan godaan, untuk melawan ancaman hidup, untuk melawan hama-hama, yaitu godaan-godaan si iblis di dalam kehidupan kita ini. Karena yang mengancam kehidupan anak-anak Tuhan sesungguhnya adalah godaan si iblis itu. Si iblis tidak pernah, saudara-saudara, menyerah di dalam kehidupan kita. Dia menunggu waktu yang tepat. Kita tidak bisa memberikan ruang, kita tidak bisa memberikan waktu, kita tidak bisa memberikan peluang bagi iblis. Sehingga di dalam perjalanan kita, mulai dari pertumbuhan, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan dewasa muda, sampai kepada suami istri, bahkan sampai saudara-saudara kita lansia, lanjut usia, kita harus terus menggunakan senjata Allah sampai kepada titik terakhir, sehingga hidup kita akan menghasilkan buah iman yang benar, dan Tuhan menghendaki murid-muridnya berbuah yang banyak. Biasanya buah yang tidak baik itu pasti dirusak oleh iblis, dirusak oleh hama, sehingga panennya tidak maksimal, panennya itu rusak dan tidak bernilai.
Saya percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap anak-anak Tuhan pasti bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini. Karena pada dasarnya setiap orang yang telah dipanggil oleh Allah menjadi murid-muridnya merupakan benih-benih yang unggul dan pasti bisa menghasilkan buah, dan buah yang berkualitas, buah yang baik, buah yang manis, seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita cross check kehidupan kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan ini? Ini waktunya Bapak Saudara. Saya mau ngajak melalui firman Tuhan. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan kejarlah kasih. Dan saya percaya saudara-saudara dalam kehidupan kita, 5 kunci rahasia ini, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, saya percaya kita adalah orang yang bertumbuh dan berbuah, buah yang manis, yang orang lain bisa menikmati, dan khususnya Tuhan bisa menikmati hidup kita ini. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya. Amin. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Maleakhi 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini waktunya kita membawa persembahan, mengembalikan persepuluhan buat rumah Tuhan. Dan kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang mengajar kami supaya kami menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan ini. Kami harus memilih benih yang unggul. Kami adalah benih-benih yang unggul yang sudah dipilih Tuhan, dan kami akan menghasilkan buah itu. Dan kami menyiapkan lahan, yaitu hati kami, hati yang penuh dengan firman Tuhan, bukan hati yang berbatu, bukan hati yang berduri. Dan kami juga Tuhan memupuknya yang baik setiap hari melalui firman Tuhan, melalui doa pujian penyembahan kami, dan melalui irigasi yang baik, komunikasi kami, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi melalui firman, komunikasi melalui doa setiap hari, dan pemberantasan hama. Hama yaitu adalah berbicara tentang kuasa iblis yang selalu merusak tanaman, yang selalu merusak hati kami. Maka kami menggunakan senjata Allah, sehingga setiap saat, mulai dari kecil, remaja, dewasa, hingga kepada sampai lansia, sampai akhir hidup kami terus menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu saat ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka saat ini Tuhan yang punya masalah-masalah ekonomi, kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada kuasa. Dan Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap anak-anak, suami, istri, bahkan pekerjaan, terobosan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya di pagi hari ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan sekali lagi Tuhan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mereka Tuhan yang miskin Tuhan perkaya. Saat ini mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Dimanapun anak-anak Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, menjadi anak-anak yang berbuah, dan berbuah-buah yang manis di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua jemaat-Mu. Tuhan pelihara tubuh jiwa rohnya, menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, sebelum kami Tuhan meninggalkan persekutuan ibadah ini Tuhan, kami terlebih dahulu menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus menguasai hati pikiran kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.